Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggir kota Saranjana terdapat beberapa pulau kecil-kecil, tapi pada cerita hasil penelusuran spiritual kami akan membahas 3 pulau di sekitar Saranjana. Pulau-pulau kecil di sekitar kota Saranjana semua terhubung oleh jalan darat atau jalan aspal yang bagus sekali, tapi hal itu juga gaib. Jadi antara kota atau pulau yang satu dengan lainnya semua terhubung, dan semua jalan tersebut mengarah ke kota Saranjana, termasuk diantaranya Pulau Kijang. Jadi kota Saranjana merupakan kota sentral yang paling besar dan paling ramai dan paling megah dan modern di sekitar pulau-pulau kecil tersebut. Dan kota gaib Pulau Kijang juga terhubung dan ada jalan daratnya. Di pulau-pulau kecil sekitar kota Saranjana semua ada penghuni gaibnya, akan tetapi tidak ada kerajaannya. Dan anehnya, penghuni-penghuninya di setiap satu pulau hanya ditinggali atau dihuni oleh satu etnis saja. Misalnya pulau kecil yang di sebelah utara kota Saranjana hanya ditinggali oleh makhluk-makhluk gaib yang beretnis Cina, dan satu pulau itu yang Cina semua, etnisnya Cina. Ini sepertinya kalau dilihat dari pakaiannya seperti tentara gelang-gelang pada waktu pasukan Cina menyerang Singosari. Pakaian tentaranya persis seperti itu, dan adat istiadatnya juga Cina, karena di setiap rumah ada lampu lampion, dan corak bangunan rumah penduduknya yang seperti di Cina. Bahasa yang digunakan juga Cina, sedangkan tempat ibadahnya juga kuil. Pokoknya serba Cina. Jin atau korinnya tampan-tampan sekali kalau yang laki-laki, sedangkan yang cewek putih-putih dan cantik-cantik, dan rata-rata bermata sipit. Di pulau kecil-kecil tidak ada pasar, sedangkan pasar mereka menjadi satu di kota Saranjana atau di kota gaib Pulau Kijang. Sedangkan yang mengatur atau pemimpin hanya sekelas dengan kepala suku. Jadi di pulau-pulau kecil-kecil itu tidak ada pasar, tidak ada pemerintahan atau kepala negara, sedangkan penduduknya ramah-ramah. Kemudian pulau yang di sebelah selatan tersebut dihuni korin dan jin, orang-orang Portugis. Orangnya tinggi-tinggi dan besar-besar, orangnya galak-galak dan juga suka usil. Sepertinya mereka berasal dari kapal-kapal yang tenggelam akibat dirampok atau dirompak. Cewek-ceweknya hidungnya mancung-mancung, dan bahasanya yang digunakan adalah bahasa Portugis. Di pulau yang ditempati orang-orang Portugis, bangunannya bagus-bagus. Di pulau itu tidak ada raja atau presiden, tapi di pulau itu jalan-jalan juga bagus-bagus, mobil juga ada, pokoknya modern. Akan tetapi mereka juga tidak punya pasar sendiri. Kalau mereka ingin belanja atau membeli kebutuhan hidup ke pasar Saranjana dan pasar gaib Pulau Kijang. Sepertinya di daerah pulau yang dihuni oleh jin-jin Portugis tidak ada bangunan ibadahnya, karena kerjaan mereka pagi, sore, siang, malam hanya minuman yang memabukkan. Jadi mereka tidak mengenal agama atau kafir, dan mereka termasuk dalam golongan jin kafir. Sedangkan pulau yang ada di sebelah selatan satunya lagi itu dihuni oleh jin dan korin orang-orang Eropa seperti Belanda dan Inggris. Sedangkan bahasa yang digunakan berbahasa Inggris.
Orang-orangnya tinggi besar, kulit-kulitnya merah, renggutnya pirang, dan hidungnya rata-rata mancung. Daerah pulau tersebut tidak ada kerajaan, juga tidak mempunyai pasar. Jadi kalau mereka mau ke pasar, ya pergi ke kota Saranjana atau ke Pulau Kijang. Daerahnya cukup modern, ada listrik dan mobil. Sedangkan di pulau tersebut sepertinya ada gereja. Perangai mereka kasar-kasar dan dapat mudah marah. Dan saya yakin kalau mereka itu tergolong jin kafir. Jadi ketiga pulau tersebut sepertinya berada di bawah naungan kota Saranjana. Karena di hari-hari tertentu Raja Samburanjana melakukan pengecekan di seluruh pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Jadi jin di seluruh kota Saranjana tidak ada yang berani dengan Raja Saranjana atau Samburanjana. Raja Samburanjana adalah raja yang sakti mandraguna, baik dan bijaksana. Jadi kota gaib Pulau Kijang adalah di bawah naungan Raja Saranjana atau Samburanjana. Hal tersebut terbukti adanya kerjasama antara penduduk kota Saranjana dengan penduduk Pulau Kijang. Terutama kerjasama yang mereka lakukan adalah kerjasama di bidang agama, yaitu Islam. Raja Samburanjana atau Raja Kota Gaib Saranjana sering mengundang atau mengadakan acara keagamaan dan mengundang penduduk kota Kijang. Sedangkan yang menjadi pemimpin atau yang memimpin acara keagamaan adalah orang yang bernama Al-Ghorib. Beliau adalah sekelas wali yang berasal dari kota gaib Pulau Kijang. Dan Al-Ghorib juga sering mengajar ilmu-ilmu agama di kota Saranjana. Begitulah cerita hasil spiritual yang bisa kami sampaikan. Dan selamat berjumpa kembali di kota gaib Pulau Kerumputan. Sekian dan terima kasih. Mistis dan misteri bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.